Sodagar IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodagar IGA Radio. Anda sedang mendengarkan IGA Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga, berikut adalah berita utama hari ini. Bupati Baru didampingi Ketua TPPKK mengadakan pembinaan kelompok wanita tani se-Kecamatan Balusu di Jolengi, Kelurahan Takalasi pada 31 Juli 2024. Dalam acara ini, Bupati Baru menyerahkan pupuk cair dan bibit hortikultura kepada 35 KWT atau kelompok wanita tani untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Beliau menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini yang juga menjadi ajang silaturahmi. Beliau juga mendorong pengoptimalan lahan pekarangan untuk menanam tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Baru melaporkan bahwa setiap kelompok wanita tani dan kelompok tani menerima 5.000 bibit untuk ditanam di pekarangan. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Camat Balusu, Lurah Takalasi, serta para PPL dan anggota kelompok wanita tani se-Kecamatan Balusu. Ya, demikianlah berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini lainnya. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum nikah. Inilah Bio7. Gimana dok kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar. Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya dok, Baik Pak, saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio7? tidak dok. Oh gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5 Pak. Alhamdulillah. 5 apa dok? 5, 4, Aduh, 3, aduh, 2, dok, 1. Sudah saatnya Anda minum Bio7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio7. Double formula. Double khasiatnya.
Ya, saat ini Anda masih bersama kami di dalam acara Iga Karebah di Iga Radio. Kita lanjut lagi, saudagar. Ya, berikut berita dari Kabupaten Baru di mana Ketua TP PKK Kabupaten Baru menghadiri gerakan cegah stunting dan aksi bergizi di UPTD SMP Negeri 22 Palandro dan UPTD SMP Negeri 18 Baru, Kecamatan Malusatasi dan Sopeng Riaja. Dr. Ulfa mengukuhkan duta inovasi parenting di kedua sekolah tersebut. Dan dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting dari hulu ke hilir dengan fokus pada anak remaja hingga ibu menyusui. Kegiatan ini juga bertujuan mempersiapkan generasi emas 2045 dengan melibatkan peran orang tua, guru, dan pemerintah dalam menjaga kesehatan dan gizi anak-anak. Ya, selain itu, edukasi tentang pola hidup sehat dan pemberian tablet tambah darah turut diberikan, dan Dr. Ulfa juga mengucapkan terima kasih kepada para duta inovasi parenting yang akan membantu dalam pembagian tablet tambah darah setiap hari Senin. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Kesehatan Camat Malusatasi, Kepala UPTD SMP Negeri, para Kepala Puskesmas, anggota PKK, para guru dan siswi. Ya, oke saudagar, Anda masih mendengarkan Iga Karebah di Iga Radio dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya gak? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma saat semua sudah tiada. Siapa sangka, saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka, mendampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan Bunda. Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544.
Iya, saat ini Anda masih bersama kami di Iga Kareba. Iya, di sini ada berita yang dikutip dari minasannews.com. Ya, di mana uang palsu beredar di Kabupaten Baru. Modus pengedar belanja pakai uang kertas 100.000 di Pasar Lepee. Warga Baru harus waspada dengan adanya peredaran uang palsu, dan kejadian ini berawal ketika seorang berbelanja di Pasar Lepee, Desa Lempang, Kecamatan Tenete-Riaja, Kabupaten Baru, yang diduga memakai uang kertas pecahan Rp100.000. Kini terduga pelaku pengedar uang palsu sudah diamankan pihak Polsek Tenete-Riaja, dan pihak unit Reskrim sedang intens melakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor terkait adanya dugaan peredaran uang palsu di Tenete-Riaja. Kapolsek Tenete-Riaja AKP Syahrir yang dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan peredaran uang palsu tersebut. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan karena sudah beberapa orang dimintai keterangan oleh pihak unit Reskrim Polsek Tenete-Riaja. Yaitu berita yang dikutip dari minasannews.com, di mana uang palsu beredar di Kabupaten Baru, ya, di mana modus pengedar belanja memakai uang kertas 100.000 di Pasar Lepee. Iya, ya, sekedar himbauan juga saudagar, menjelang 17 Agustus ya, ada himbauan dari pemerintah daerah Kabupaten Baru untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Sehubungan dengan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, kami mengajak Bapak atau Ibu untuk dapat turut serta berpartisipasi dengan pelaksanaan aksi kebersihan lingkungan kantor dan rumah. Yang kedua, pemasangan umbul-umbul di depan kantor, rumah, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya mulai tanggal 1 Agustus 2024 selama 30 hari. Yang ketiga, penghentian sejenak aktivitas dan berdiri tegap pada saat pengumandang lagu Indonesia Raya pada tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 11.17 sampai dengan 11.20, ya, terkecuali bagi warga dengan aktivitas berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan. Yang keempat, melakukan pembuatan spanduk sesuai tema penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 dan dipasang pada instansi masing-masing dan tempat strategis lainnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dari rempah terbaik Nusantara.
performa double khasiatnya. Bio 7. Wow, ada Om Tarsan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarsan kenapa? Om Tarsan lagi tidak enak body. Om Tarsan lagi sakit. Wah, daya tahan tubuh Om Tarsan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit. Terus Om Tarsan harus ngapain? Minum ini Om, Bio 7. Karena Bio 7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh. Wah, ini cocok sekali buat Om Tarsan. Kalau begitu, kan? Om Tarsan mau pergi dulu. Om. Wah, Om Tarsan. Ya, singanya jangan ditinggal di sini dong. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Dapatkan jamu tetes Bio 7 di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Saat ini Anda masih bersama kami di IGA Radio ya, dalam acara IGA Kareba. Kita lanjut lagi saudagar. Berikut ada berita yang dikutip dari onlinekasus.com, di mana warga desa Kamiri antusias ikuti kursus budidaya bawang merah. Sekitar 40 petani dari desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, antusias mengikuti pelatihan budidaya bawang merah yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru. Pelatihan ini diadakan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan komoditas bawang merah. Camat Balusu membuka acara dan menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Baru atas inisiatif ini. Dan dalam sambutannya ia mengungkapkan harapan bahwa pelatihan ini dapat memberi nilai ekonomis dan meningkatkan pendapatan para petani. Para peserta terlihat sangat antusias, terutama karena pelatihan ini juga dihadiri oleh penyuluh pertanian, petugas POPT, dan praktisi bawang merah yang memberikan materi pelatihan. Ketua Kelompok Tani Bekae, Pak Tahir, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Baru atas pelatihan yang berjalan lancar ini. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Baru, Camat Balusu, Kepala BPP Kecamatan Balusu, Penyuluh Pertanian, Babin Kaptitnas, serta anggota kelompok tani Bekae dan Ajuara. Itu berita yang dikutip dari onlinekasus.com, di mana warga desa Kamiri antusias ikuti kursus budidaya bawang merah. Ya, selanjutnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Cuy, bangun yuk, kita olahraga. Habis sahur kok molor lagi. Aduh, masih ngantuk nih. Besok juga hari Minggu gak kerja. Lagian puasa ini kok olahraga. Ntar malah lemes loh puasanya. Hede, biar lagi puasa, olahraga juga penting kali. Biar badan tetap bugar. Kan udah rutin konsumsi Bio 7 juga, jadi aman. Ya udah yuk, bangun yuk. Tuh, udah ditungguin sama gebetan lo tuh, anaknya Pak RT. Hah, serius lo? Kalau gitu tunggu bentar ya. Abang mau ngaca dulu. Olahraga saat bulan Ramadan kenapa enggak?
Yang penting porsinya jangan berlebihan. Menjaga badan agar tetap bugar saat menjalankan ibadah puasa juga penting. Tapi jangan lupa konsumsi Bio7 secara rutin 15 tetes 2 kali sehari setelah buka puasa dan setelah makan sahur untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh selama bulan Ramadan. Sedia terus Bio7 selama bulan Ramadan. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Inilah berita radio, berita fenomenal bersama saya Bungkus Nandar. Sebuah peristiwa fenomenal telah terjadi di kalangan masyarakat. Banyak keajaiban yang terjadi setelah mengkonsumsi jamu tetes herbal Bio7. Berikut reporter berita radio yang langsung berada di sebuah apotek yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk mencari Bio7. Ya, saudara pendengar, saya berada di kerumunan orang-orang yang sedang antri untuk membeli Bio7. Pak, permisi sebentar. Ini bapaknya kenapa ya ikut rame-rame antri di sini? Oh iya dong, Mbak. Saya nggak mau kehabisan Bio7-nya nih. Soalnya untuk asuran saya. Kalau ibu ikutan antri kenapa, Bu? Saya juga mau beli Bio7 nih, Mbak. Buat orang tua saya yang lagi kena stroke. Semoga kebagian dah, Mbak. Sudah lama banget ngantrinya soalnya nih. Luar biasa fenomena dari jamu tetes herbal Bio7 ini, pendengar. Sebuah terobosan hebat di dunia herbal. Kembali ke Bungkus di studio. Demikian reportase langsung dari reporter berita radio. Saya harus segera pamit nih, soalnya mau ikutan antri beli Bio7. Udah dulu ya pendengar. Dah. Bio7, jamu tetes herbal Indonesia yang mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara. Baik untuk dikonsumsi bagi berbagai penyakit kronis. Minumlah Bio7 15 tetes 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Info dan konsultasi Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, Anda masih bersama kami di Iga Kareba. Ya, berikut saudagar menjelang Hari Kemerdekaan, pemerintah daerah Kabupaten Baru yang menghimbau untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun 2024. Sehubungan dengan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, kami mengajak Bapak atau Ibu untuk dapat turut serta berpartisipasi dengan pelaksanaan aksi kebersihan lingkungan kantor dan rumah. Yang kedua, pemasangan umbul-umbul di depan kantor, rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya mulai tanggal 1 Agustus 2024 selama 30 hari. Yang ketiga, penghentian sejenak aktivitas dan berdiri tegap pada saat pengumandangan lagu Indonesia Raya pada tanggal 17 Agustus 2024. Ya, pukul 11:17 sampai dengan 11:20, kecuali bagi warga dengan aktivitas berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan. Yang keempat, melakukan pembuatan spanduk sesuai tema penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024 dan dipasang pada instansi masing-masing dan tempat strategis lainnya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Oke, saudagar, terima kasih ya telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri dan tetaplah bersama kami untuk program-program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan
lewat tadi, terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di Gerai Sehat, apotik, dan toko obat kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Cahaya Kolbu. Oke Gus, bagaimana makna dan hikmah sebuah kematian? Sahabat Indonesia sehat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, al-mautu babun wan nasi dakhilun. Kematian itu adalah pintu dan semua manusia pasti akan memasukinya. Artinya bahwa semua orang itu pasti akan mengalami itu. Kemudian dalam Quran itu ada panduan seperti misalnya terkait dengan kematian. Saat idza jaa ajaluha, ketika ajal itu sudah datang, la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Waktunya tidak bisa dimajukan maupun tidak bisa dimundurkan. Nah, ini hakikat kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita semua bersembunyi dalam tembok yang kokoh yang luar biasa, pasti kematian kalau waktunya sudah ditetapkan akan tiba juga kepada kita. Lalu hikmahnya bagaimana sejatinya kematian itu? Pertama, kematian bukanlah akhir daripada perjuangan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena hikmah daripada kematian itu justru harusnya ketika kita melihat contohnya misalnya ada orang yang meninggal, kerabat kita, sahabat kita dan lain sebagainya, itu menjadikan kita harusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena khawatir kematian kita tidak lebih baik daripada kematian yang sudah kita saksikan. Kemudian yang kedua, untuk pengingat amal, bahwa yang kita pikirkan sebetulnya bukan bagaimana cara kita mati, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut kematian. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kita dan yang paling penting terhindar dari penyakit dan tidak gampang sakit, kita konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baru saja Anda simak Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggan Bio7, yaitu Bapak Haji Yusuf Udu yang beralamat di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin kita ceritakan keluhan tak sebelum mengkonsumsi Bio7? Permasalahan saya Pak, saya karena prostat itu sampai
sampai saya keluar masuk RS itu berulang-ulang, pasang kateter sampai 2 kali ke RS Pangkep, sudah mau dioperasi. Alhamdulillah berkat Allah yang Maha Kuasa, prostat saya sudah hilang dan penyakit keluhan yang ada di diri saya sudah pulih kembali. Penyakit itu memang selain prostat. Terus Pak, saya ini pekerja keras. Setiap pulang kerja, mamanya malah setengah mati untuk memijat. Nah, setelah saya menggunakan yang namanya Bioseven ini, alhamdulillah keluhan yang ada pada diri saya sudah semua pulih kembali. Berapa botol sudah dikonsumsi? Waktu saya kena prostat itu kena 4 botol menjalan 5. Tapi saya konsumsi terus sampai sekarang ini sudah lebih 30 botol. Sudah lebih 30 botol. Menyambung jangan sampai apa keluhan di diri saya itu istilahnya kembali lagi. Alhamdulillah tidak ada lagi kembali. Tapi sekarang bagaimana perasaan tak? Perasaan alhamdulillah sehat. Kalau tidak ada reaksi Bioseven di luar itu sudah tentu kami kan tidak menyambung lagi kembali. Karena khasiat Bioseven yang saya konsumsi ini sangat-sangat kami merasakan. Berapa tetes sekarang diminum? Setelah saya prostat dan keluhan-keluhan diri saya waktu itu, pertamanya kami 15 tetes, 1 gelas air 3 kali sehari. Nah, setelah sembuh prostat saya, kami gunakan hanya 2 kali sehari, 15. Iya, mungkin ada pesan-pesan ini lagi untuk yang belum tahu tentang Bioseven. Pada keluarga atau handai tolang, apabila ada keluhan dalam dirinya, dari kami menyampaikan gunakanlah yang namanya Bioseven ini agar bisa seperti Bapak Yusuf kesehatannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bioseven telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bioseven dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bioseven, double formula, double khasiatnya. 87,6 Tiga red kodenya saudagar ibu.
radionya Saudagar Iga. Cahaya Kolbu, Cahaya Kolbu, Cahaya Kolbu. Puasa lahir dan puasa batin menurut Gus Atif itu maksudnya gimana ya? Baik sahabat Indonesia Sehat yang dirahmati Allah, puasa dari sisi terminologi fikih itu dimulai dari azan subuh atau mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu terminologi puasa secara syariat atau secara fikih. Dan selama proses dari terbit sampai tenggelamnya itu kita diharamkan untuk makan, diharamkan untuk minum, diharamkan untuk berjima, diharamkan untuk sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi juga mengingatkan di dalam hadisnya, rubba shaimin halluhu min siyamihi ilal juwal atos. Kenapa banyak di antara manusia itu berpuasa tapi cuma dapat lapar dan haus tadi? Karena lahiriahnya berpuasa, batinnya tidak berpuasa. Nah, ini yang dimaknai, saya mengambil istilah puasa batin, atau kalau dalam ilmu tasawuf itu ada puasa amiyah, ada puasa khos, ada puasa khawasil khawas. Ada puasa tingkatannya orang awam, ada puasa tingkatannya orang khusus, ada puasa tingkatannya khusus yang di atas khusus lagi. Tapi saya memudahkan istilah itu dengan menyebut puasa batin. Puasa batin itu artinya tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya kita selama bulan Ramadan tidak boleh bermaksiat kepada Allah di siang hari, maka di malam hari pun tidak boleh bermaksiat. Jangan sampai ada istilah di siang hari ketika ada orang yang menjelekkan kita menahan diri untuk tidak emosi, maka di malam hari pun itu berlaku. Itu namanya puasa lahir juga batinnya berpuasa. Nah, orang-orang seperti inilah yang di dalam keterangan disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban dengan keimanan keyakinan kepada Allah dan ihtisab bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa dia yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi kalau kita hanya berpuasa secara lahir saja, batinnya tidak berpuasa, wallahu alam bisawab, rasa-rasanya terlalu naif kita kalau menuntut untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit, mari kita konsumsi Bio7 secara rutin. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Cahaya Kolbu, Cahaya Kolbu, Cahaya Kolbu. Gus Atif, bagaimana Islam memandang fenomena pamer harta atau flexing? Sahabat Indonesia Sehat yang dirahmati Allah, dalam surat Luqman ayat 18 kalau saya tidak salah, yang berbunyi la tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulli mukhtalan fakhur. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan dan kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai bermegah-megahan dan pamer atau menunjukkan kesombongan kita. Kemudian ada sebuah surat juga yang memang diturunkan khusus untuk persoalan ini, yakni surah At-Takatsur. At-Takatsur itu bermakna bermegah-megah. Asbabun nuzul ayat itu bermula daripada di zaman Nabi itu kaum Ansor ada satu kabilah namanya Bani Haris dan Bani Harisah. Mereka ini kalau misalnya bertemu itu akan selalu saling menyombongkan apa yang mereka miliki, bahkan sampai kepada persoalan yang sudah mati. Makanya di dalam ayat At-Takatsur itu disebutkan hatta zurtumul makabir, bahkan sampai ke hal-hal perkara kubur pun oleh mereka itu dipamerkan gitu. Satu ketika
Dua kabilah ini, yang satu misalnya membeli unta yang bagus, dia akan sampaikan ke yang satunya lagi, saya sudah beli unta yang bagus tuh, ente tidak mampu. Dilandasi oleh kesombongan dan kebencian kepada satu kaum. Apakah budaya flexing di dalam Islam ini sebetulnya ada yang dibolehkan atau tidak? Secara umum flexing itu sebetulnya sesuatu yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak cara menunjukkan kebaikan. Kadang-kadang ada yang berdalih, misalnya saya menunjukkan harta kekayaan saya ini untuk memotivasi orang agar dia bangkit dan lain sebagainya. Persoalan memotivasi seseorang hanya boleh dilakukan oleh manusia-manusia yang hatinya sudah terjaga keasliannya, terjaga kemurnian niatnya. Orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas, baru boleh menggunakan landasan memotivasi orang. Tapi rasanya manusia-manusia seperti kita belum mampu dan belum layak. Lebih baik kita hidup sederhana, kemudian banyak beramal, banyak memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, daripada kita pamerkan yang hanya akan menyakiti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kita dan yang paling penting terhindar dari penyakit dan tidak gampang sakit, kita konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baru saja Anda simak Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al Mustafa, Rangkas Bitung, Banten.
Maku kue si bawa kak naseng Ibu Baharia Apoleku Parendring Desa Matirowalie Tanete Riaja Kabupaten Baru Nasaba Alena Minuto Bio 7 wetuna biasa rekena depa tainu Bio 7 agar biasa keluha-keluha atau panra-panrata biar keluhaku tuna mapet di alaleku remeng-remeng mapet di salang kaku daro uluku agak mata rabu ma biasa reke rabu-rabu to pak kita ini biasa depa tainu Bio 7 alah yamina tungkar rabu siaga ritana ibu biar keluha tarik iperasai telu kak tahu telu tahun iya jadi iro reke masa kaki lo kama parisa maga kuanwe masa kakak lo ma parisa ku putih agak sinaro posan due agak mana biasa keluha-keluhata yang mirip ke matandre tekanamu matandre kolesterolmu matandre to igolamu tegi taruntu ero makada kabio sepengi balu ku kak radio pertama minut tak bio sepen agak rasa kak biasa loyo kak loyo ki rasa kak di iya saya ngeso ya rasa kak loyo atau tak minum pertama minum Bio 7 doang so tapi tainu materu ya roh minum teru tapi alhamdulillah karena perubahan siap botol lo tainu napa angka perubahan terseding dek pernah gena 2 nape saya di setengah lebih si botol lo di napa angka perubahan ya biasa pendata agak paling malandre sedirasakan buat takaleta ya kolesterol biar perubahan rekeng magelo minta seding alhamdulillah karena jangan kalau sampaikan ku anggota-anggota atau kana sengerong ke merengkalinga ya ro keluargaku mon retane tiriaja kongka keluhata launi main melik Bio 7 ku 3 radio apa iya 2 botol nu pake alhamdulillah karena perubahan jadi aku elok ki lao ya pasti lo ngaki lo melik iya terima kasih Bu Ya, Bio 7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio 7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. 87,6 Iga Red Radionya Saudagar Ibu. Janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. 87,6 Iga Radionya Saudagar Iga. Lolota
Hidup sehat tentu menjadi dambaan semua orang. Namun seringkali untuk menjalaninya begitu susah. Dan kalau kita berkaca pada kehidupan para nabi, para nabi itu begitu diceritakan kondisinya sehat. Apa sih hidup sehatnya para nabi itu sebenarnya, Gus Atif? Oke, sahabat Indonesia sehat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya teorinya itu sebetulnya sangat sederhana sekali. Karena anjuran dari Rasulullah SAW itu, pertama, makan makanan yang halal lagi baik. Halal itu artinya cara mendapatkannya harus benar. Kemudian yang kita konsumsi juga baik dan tidak bermasalah, baik secara medis maupun secara non medis. Jadi kalau misalnya ada contoh, misalnya daging ular untuk mengobati gatal-gatal misalnya, itu dari sisi zatnya sudah tidak halal. Tapi bagi orang-orang yang dalam kondisi memang tidak ada lagi makanan atau tidak ada lagi obat yang lebih baik untuk menyembuhkan sakitnya kecuali daging ular itu, maka konsumsi. Tapi dengan catatan, kulu washrobu wala tusrifu. Jadi kamu boleh makan, minum atau berobat tapi jangan berlebihan. Jadi kuncinya sebetulnya cuma itu aja. Hidup sehat ala Nabi itu, pertama, makan makanan yang halal dari sisi jenisnya maupun dari sisi cara mendapatkannya. Yang kedua, toyib. Toyib itu artinya betul-betul baik untuk kita. Kalau baik untuk mereka, belum tentu baik untuk kita. Kayak misalnya ada orang yang tidak makan daging. Kalau dia makan daging jadi alergi, maka tidak toyib makanan itu, walaupun halal bagi kita gitu. Tapi tidak toyib, tidak baik bagi kondisi tubuh kita. Kemudian yang ketiga, jangan berlebih-lebihan, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Bahkan Nabi pernah sampaikan dengan tegas dalam hadisnya, kalaupun mau dipaksakan kamu makan banyak, itu komposisinya adalah sepertiga itu untuk makananmu, sepertiga untuk minumanmu, dan sepertiga untuk oksigen untuk udaramu. Itu kalau mau dipaksakan kita saking mungkin laparnya gitu ya. Walaupun Nabi sampaikan juga selain halal baik jangan berlebihan adalah makan kamu sebelum kamu berhenti, sebelum kamu kenyang gitu loh. Artinya bahwa kita punya batasan-batasan yang sangat luar biasa. Walaupun dalam prakteknya kita kalau belum kenyang ya terus kita makan gitu, termasuk saya.